Universitas Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu. Kami merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini di hadapan para calon sarjana yang akan menyelesaikan perjalanan akademinya. Wisuda adalah momentum yang sangat penting dalam kehidupan baik bagi para mahasiswa, keluarga maupun institusi pendidikan. Ini adalah puncak dari usaha dan dedikasi yang telah kalian curahkan selama ini dan merupakan awal dari perjalanan baru yang akan membawa kalian menuju masa depan yang cemerlang. Atas nama pemerintah daerah, kami juga merasa bangga melihat perkembangan pendidikan di wilayah kita. Universitas Pasir Pengarayan telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi muda yang berkualitas. Saya yakin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Universitas Pasir Pengarayan, terutama kepada rektor dan para dosen serta tenaga kependidikan yang telah memberikan dedikasi serta bimbingan yang luar biasa kepada para mahasiswa. Bapak Ibu hadirin para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Kepada para wisudawan dan wisudawati, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kalian. Ini adalah hari mana segala usaha kerja keras dan tekad adalah kalian membuahkan hasil. Semoga ilmu dan pengalaman yang kalian peroleh selama ini mengaku kuliah dapat ditetapkan dengan baik dalam kehidupan kalian selanjutnya. Dan semoga kalian dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat ya dan daerah kita cintai ini. Bapak tani menanam padi, berkonsuai indah. Bapak tani menanam padi, tumbuh subur di tengah sawah. Wisuda hari ini adalah awal dari mimpi untuk hidup menjadi indah dan bermarwah. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perjalanan kalian tidak berhenti di sini. Dunia di luar sana penuh dengan tantangan dan peluang. Jadikanlah pendidikan yang telah kalian terima sebagai bekal untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Sebelum saya tutup, tentu saya sampaikan kepada kita semua, sesungguhnya pada hari ini seluruh wisuda dan wisudawati kami ucapkan juga selamat. Tugas berat pemerintah ke depan akan mengusahakan membuka lapangan kerja bagi masyarakat termasuk para lulusan UPP saat ini. Kita tingkatkan partisipasi semua pelaku usaha di Rokan Hulu ini dengan mengutamakan tenaga kerja tempatan untuk mengisi posisi di perusahaan. Untuk tidak hanya tenaga kerja kasar, tetapi juga tenaga kerja terdidik seperti lulusan UPP saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Ya, selamat kepada wisudawan dan juga wisudawati. Semoga terus sukses dalam setiap langkah dan percakapan dan pencapaian di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua dengan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Sungguh terkenal asam durian. Rasanya enak, menggugah selera. Bersinergi kita menatap masa depan demi Rokan Hulu indah bermawah, maju dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Rokan Hulu yang telah memberikan sambutan kepada kita bersama. Baik, Bapak Ibu tamu yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pula sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Bapak Aldila SAG MPDI. Kami persilakan. Sudah banyak sambutan dari awal sampai akhir ya. Baik, saya akan bacakan sambutan Gubernur Riau pada acara wisuda yang ke-21 Program Sarjana Diploma dan Profesi Universitas Pasir Pengarayan, Sabtu 14 September 2024 di Rokan Hulu. Batang selasih hendak ku semat, bunganya Tanjung kembang semalam. Layaknya adat kami berhormat bertatap muka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jema'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara wisudawan wisudawati Universitas Pasir Pengarayan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 17, yang kami hormati Ketua Kopertis Wilayah 12 atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Pasir Pengarayan, yang kami hormati tokoh masyarakat cerdik pandai yang besar tak kami imbau gelar, dan wisudawan, orang tua, wisudawan serta tamu pada undangan yang berbahagia. Atas nama pemerintahan Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat atas gelar kesarjanaan dan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini Anda sekalian sudah mencapai puncak tertinggi dalam tahapan pendidikan. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan penuh semangat, kebersamaan dan kekeluargaan, dan menghasilkan para generasi hebat dan menentang untuk kemajuan bangsa ini. Para wisudawan hadirin yang berbahagia, intinya
pemerintah Provinsi Riau, ya, sekali lagi mengucapkan selamat atas para wisudawan dan wisudawati, dan juga kepada kedua orang tua, suami dari wisudawan, ya, dan wisudawati, selamat dan menempuh ke depannya untuk dapat mencari masa depan dari hasil yang saudara-saudara dapatkan selama ini di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami menyampaikan silakanlah berjuang ke depannya. InsyaAllah Provinsi Riau ke depannya akan mewujudkan lapangan kerja kepada para wisudawan dan wisudawati, dan selalu mendengarkan informasi-informasi yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu ini. Pemerintah hari ini sangat membutuhkan tangan-tangan terampil dan produktif, dan para lulusan perguruan tinggi universitas mengingat kesempatan lowongan kerja dari pemerintah sangat minim. Para alumni Universitas Pasir Pengarayan diharapkan terus melanjutkan proses belajarnya, karena belajar itu tidak ada batasnya. Hal ini tentu berlaku bagi semua, agar setiap orang dapat memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dilandasi iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati serta para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya dapat menjadi perhatian kita semuanya. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti, kerja keras akhirnya terbayar, ijazah di tangan menjadi bukti. Semoga Allah SWT senantiasa memberi segala usaha kita semua. Indah nian bunga melati dipetik darah di pagi hari. Selamat untuk wisudawan dan wisudawati. Awal perjuangan belum akan dilalui. Elok nian paras jelita memakai kain kebaya. Hari ini kegiatan wisuda, Bapak Ibu orang tua pasti bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokan Hulu 14 September 2024. PJ Gubernur Riau Dr. Rahman Adi MSI. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sambutan Gubernur Riau yang langsung dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Aldila SAG MPRI. Terima kasih kami ucapkan. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita jemput bersama sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Rokan Hulu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Kami jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Ini ibarat makan, Bapak. Kalau yang terakhir itu, pertama habis makanannya, yang kedua berlebih. Ini nampak habis nih, tidak ada bahan lagi nih, iya kan? Saya ini jatuh ke yang keenam ini. Kalau ibarat berpidato, lomba yang keenam berpidato. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Gubernur Riau diwakili oleh Kacap Dinas Perwakilan Daerah Pekanbaru, Kampar dan Rohukan Hulu. Yang tidak lain ada Putra Rohukan Hulu, orang itu Tembusai. Selanjutnya Bapak Bupati Rohukan Hulu yang diwakili oleh Bapak Wabub, Pak Indra. Ya, untuk dimaklumi Pak Wabub, mulai tahun 2021 sampai hari ini 2024, 1 sen pun APBD Rohukan Hulu tidak membantu Universitas Pasir Pengarayan. Nah, ini perlu nih. Sepeser pun tidak ada bantuan, tidak ada subsidi. Jadi siapa nanti yang akan mau menjadi calon bupati Rohukan Hulu ini, nah harus komitmen kita, ya kan? Ini alumninya 5.000, belum mahasiswanya lagi, dikali orang tuanya. Ini sebagai catatan, ya, karena UPP ini kebanggaan kita bersama. Tentu ke depan ini kita harapkan bupati terpilih nanti dapat kolaborasi, sinergi dan kerjasama dengan UPP, sehingga UPP yang kebanggaan masyarakat Rohukan Hulu ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita bangun itu rumah sakit 6 lantai itu dulu? Itu tidak sembarang kita bangun rumah sakit itu, tetapi ada hubungannya dengan UPP ini. Apabila rumah sakit TPB itu jadi, maka salah satu syarat fakultas kedokteran itu harus ada TPB-nya. Begitu visioner kita jauh ke depan dulu 10 tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya hari ini mangkrak 6 lantai rumah sakit kita. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi pikiran kita bersama, beban kita bersama. Bagaimana nanti rumah sakit itu jadi TPB, maka insya Allah fakultas kedokteran akan kita upayakan untuk berdiri di Universitas Pasir Pengarayan. Makanya seorang bupati itu perlu komitmen visioner, ya kan? Nah, ini yang kita harapkan. Ini catatan buruk untuk Pemda sekarang ini, tidak mempedulikan lembaga pendidikan khususnya UPP. Seterusnya yang kami hormati Kepala LLDT wilayah 17, ya Pak ya. Ini sebut terima kasih ya, orang Kuansing nih, orang Sumando ya. Terima kasih sudah menghadiri undangan UPP ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ya dapat memberikan semangat, motivasi bagi UPP keluarga besar untuk ke depan ini, dengan perkembangan, dengan harapan-harapan yang Bapak berikan itu, mudah-mudahan UPP ini bisa berkembang. Seterusnya Rektor UPP ya yang tertunda sebagai Kepala LLDT wilayah 17 tertunda, Pak. Ini ada cerita baru sebetulnya, tapi saya sudah ceritakan tadi sama Pak Walti. Kita ingin rektor ini masih memimpin 4 tahun lagi ke depan ini. Makanya saya tidak perjuangkan dia untuk Kepala LDT itu. Kalau enggak udah itu 2 nama itu ditanya, Bapak mana ini ceritanya ini? 1 atau 2? Kan ada DPR dengan Nano kan mitra kerja. Nah, ini orangnya baik, ini rektor ini maju, ini bagus gitu. Ya, tambah pula doa tahfiz tadi Pak ya. Jadi itu pula yang membuat hati saya lembut, mengarahkan ke situ. Yang tertunda ya, mudah-mudahan ke depan ada. Seterusnya yang kami hormati, ini juga ada
anggota DPRD Provinsi Riau ya, Pak Kalmi Amri dan Budiman. Ya, ini bersama dengan Pak Wabub ini ya, sama-sama bertarung ya. Insya Allah ke depan ini putra terbaik Rokan Hulu. Jadi ada 5 calon bupati wakil bupati. Kalau kita menetapkan salah satu calon di antara mereka itu, berarti bukan kita memusuhi yang 4, bukan kita benci sama yang 4, tapi ini adalah akibat daripada demokrasi. Demokrasi itu harus memang menetapkan pilihan dari yang ada. Jadi kalau ada perbedaan pilihan nanti, itulah akibat konsekuensi daripada demokrasi. Ya, mudah-mudahan mereka 5 ini ada putra terbaik Rokan Hulu, yaitu dekat semua sama saya, kenal semua itu, tahu semua, bekas staf semua, bekas pegawai semua. Nah, jadi kalau ada pilihan nanti kepada salah satu kandidat calon, itu berarti bukan membenci yang lain, bukan memusuhi yang lain, tapi tetap kita sebagai orang Rokan Hulu. Berbeda pendapat boleh, berbeda pilihan boleh, tapi itu bukan sumber konflik, sumber musuh, sumber perpecahan. Justru itu alam demokrasi yang membuat demikian. Seterusnya ini ketua sementara ketua DPRD Rokan Hulu. Nah, ini sudah 21 tahun ya Rokan Hulu berkabupaten. Baru pertama kali ketua DPRD-nya seorang perempuan. Ini luar biasa nih, ya. Togaklah sekali letet. Gitu kan. Itu ya. Kita bangga ya, seorang perempuan asli anak Rokan Hulu Jatidiri bisa menjadi pimpinan dewan terhormat kita. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya Ibu Sumiati sehat afiat, sukses dalam menempuh karirnya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya para pendiri, para pengawas, pembina dan pengurus Yayasan Pengarah Rokan Hulu yang hadir, terima kasih. Ini ada Pak Redan Melai ya, walaupun sedang ngantuk-ngantuk tapi semangat Pak ya. Kemudian Profesor Ali Yusri, Profesor Iwan, terus tadi Bang Mukhtar Mariso ya, sudah mungkin bisa izin ya keluar. Seterusnya kepada para Kepinda yang hadir atau mewakili Rokan Hulu, kepada seluruh sivitas akademika, Warek 1, 2, 3, para dosen yang saya hormati, yang saya banggakan, dan istimewa kepada para wisudawan, wisudawati yang hari ini mengakhiri proses daripada menuntut ilmu di UPP ini ya. Wisuda dapat dimanai berakhirnya seluruh kegiatan aktivitas dari kampus dari sisi keilmuan, maka hari ini ditandai dengan wisuda dan diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa kalian pernah duduk atau belajar di perguruan tinggi. Jadi ijazah itu sebagai bukti bahwa kita pernah di perguruan tinggi itu. Tapi itu bukti belum menjamin sukses kita ke depan. Ya, belum menjamin. Tapi awal daripada perjuangan kalian dengan ada ijazah, dengan ada pengetahuan itu melangkah ke depan ini. Istimewa kepada orang-orang tua, Bapak Ibu. Ya, kami terima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah memberikan kepercayaan amanah putra putri Bapak Ibu untuk dididik di Rokan Hulu khususnya UPP ini. Kami terima kasih atas amanah itu, dan hari ini kami kembalikan kembali putra Bapak Ibu ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan wisuda hari ini awal langkah kemajuan, kebahagiaan untuk anak-anak kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah dengar
prestasi-prestasi yang disampaikan oleh PUP ini. Untuk itu kami atas nama yayasan menyampaikan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai baik oleh mahasiswa maupun dosen. Mudah-mudahan dengan prestasi itu membuat magnet, membuat orang untuk mengkuliahkan anak-anaknya ke ke UPP ini, ya, ke UPP ini. Maaf tadi ada rektor juga ini, rektor ISKI, rektor STAI, terus Rokania, ya Rokania, jadi 4 perguruan tinggi. Jadi Pak, daerah pemekaran Pak LIT satu-satunya di kabupaten kota di Riau ini yang punya 4 perguruan tinggi hanya Kabupaten Rokan Hulu, Pak. Luar biasa SDM. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, tentu harapan kita kepada putra-putri kita, jadilah kalian ini seperti pohon pepaya. Pohon pepaya itu begitu berbuah terus-menerus tanpa mengenal musim, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal zaman. Jangan kalian seperti pisang. Kalau pisang itu berbuah sekali selesai taman. Ya, betul ya. Nah, jadi ambil, Tuhan memberikan contoh alam terbuka ini untuk diambil hikmahnya. Tapi kalau pepaya itu terus berbuah, terus berikan manfaat. Maknanya apa? Kalian berikanlah manfaat di mana kan posisi kalian berada. Walaupun belum dapat kerja, walaupun belum dapat melanjutkan pendidikan keguruan tinggi selanjutnya, tapi bermanfaat dimanapun kalian berada. Oleh sebab itu, Bapak titip sebuah pantun. Sungguh cantik bunga melati, daunnya subur dan lebat. Kepada seluruh wisuda-wisudawati kami ucapkan selamat mengabdi kepada masyarakat. Jaga nama alma mater, jaga nama baik perguruan tinggi kita ini. Besarnya perguruan tinggi, hebatnya perguruan tinggi tidak terlepas daripada para alma maternya, para lulusannya. Oleh sebab itu jaga. Sebenarnya tadi saya sudah niat tadi sebetulnya Bapak Ibu, ranking 1 itu untuk saya bawa ke Jakarta sebagai staf ahli. Tapi Pak Rektor duluan mengambilnya, ya apa boleh buat, ya kan? Nah, jadi itu ya. Untuk tenaga ahli di Jakarta, kena ranking 1, ya, Pendri ya. Nah, orang tulang gajah dulu kan, dokek dengan rumah ya. Tapi tidak apa-apa, mengabdi sini dulu, mungkin kesempatan lain ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Pemerintah rejim Prabowo ini betul-betul memperhatikan masalah pendidikan Bapak Ibu. Kami membahas APBN bidang pendidikan, bidang keagamaan. Ya, ini disampaikan, diupayakan pendidikan itu gratis. Ada perimbangan antara pendidikan negeri dengan swasta. Kalau rejim yang sekarang ini, pembangunan lokal, ruangan, kalau kurang ruangan negeri, sekolah negeri, ditambah ruangannya. Sementara yang swasta, apakah yang pendidikan menengah, apa perguruan tinggi, itu tidak mendapat perhatian. Nah, kebijakan yang ditempuh ke depan ini, kalau ada misalnya sekolah negeri itu 10 ruangannya, 15 mendaftar, ya 10 itu diterima. Yang 5 ini nanti digeser ke swasta, dibangunkan sapras swasta itu, sehingga ada azas keadilan di sana, ada asas kesetaraan di sana. Ini kebijakan ke depan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak. Seperti bidang keagamaan, MAN Pekanbaru itu, ya, mendaftar sampai 3.000 orang. Setiap tahun minta tambah lokal. Sementara madrasah-madrasah lain itu tidak mampu. Jadi Bapak Ibu, dapat saya informasikan, berdirinya sekolah swasta
terutama pendidikan agama, bukan karena kemampuan yayasan